Halo semuanya, nama saya Farhan Meda Rahmadianti, NPM 19-161-2040 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Windows XP dan Ubuntu di dalam aplikasi VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Sebagai contohnya, jika seseorang mempunyai sistem operasi Microsoft Windows yang terpasang di komputernya, maka seseorang tersebut dapat menjalankan sistem operasi lain yang diinginkan. Sebelum melakukan penginstalan, sebaiknya kita melakukan konfigurasi. Tekan tombol New. Selanjutnya muncul jendela pop-up Create Virtual Machine. Jendela pop-up ini berguna untuk label dan jenis serta versi pada sistem operasi yang akan diinstal. Pada isian name, tulis nama sistem operasi yang akan diinstal. Saya akan menulis Windows XP. Muncul pop-up pengaturan jumlah memori yang akan dialokasikan untuk mesin virtual dalam satuan megabyte. Secara otomatis, VirtualBox akan memberikan saran alokasi memori untuk sistem operasi yang akan kita install. Selanjutnya, ada pengaturan media penyimpanan hard disk yang akan digunakan pada mesin virtual Windows XP. VirtualBox memberikan rekomendasi kapasitas hard disk virtual yang akan dibuat berdasarkan jenis sistem operasi yang akan ditentukan sebelumnya. Kapasitas hard disk tersebut dapat kita ganti sesuai kebutuhan kita. Jika ingin mengubah kapasitas hard disk, kita klik Create a Virtual Hard Drive Now. Opsi ini digunakan untuk membuat hard disk virtual baru bersamaan dengan pembuatan mesin virtual Windows XP. Pada hard drive file type, kita gunakan saja FDI. Lalu klik Next. Pada storage and physical hard drive, kita pilih Dynamical Allocated. Artinya kapasitas hard disk fisik yang akan digunakan berdasarkan berapa kapasitas hard disk virtual yang sudah terpakai, dan tidak berdasarkan berapa ukuran hard disk virtual yang ditentukan. Kapasitas hard disk virtual akan dibatasi berdasarkan ukuran yang telah ditentukan. Ada file location and size, yaitu tempat menyimpan file Windows yang akan kita install. Di sini saya akan menyimpan Windows XP dalam data C. Ada menu folder, klik data C, lalu klik folder VirtualBox. Pada hard drive, pilih saja Create a Virtual Hard Drive Now. Langkah konfigurasi sudah selesai. Bagian kiri layar aplikasi VirtualBox akan ditampilkan sebuah mesin virtual Windows XP dalam keadaan kosong atau siap untuk diinstal. Lalu klik Setting, kemudian pilih Sistem. Untuk boot order, saya akan menghilangkan checklist pada floppy dan saya biarkan CD atau DVD di bagian atas agar terbaca pertama. Kita pilih hard disk agar terbaca kedua setelah CD. Penyimpanan, di sini tertulis batas awal dan batas akhir memori pada komputer kita. Di sini saya akan pilih memori yang berwarna hijau saja karena yang berwarna kuning tidak disarankan, apalagi yang merah sangat tidak disarankan. Prosesor biarkan saja seperti ini, lalu klik acceleration. Pada menu display, video memori ini di sini itu untuk VGA. Pada menu display, ukuran video memori batasnya 128. Di sini saya memilih ukuran video memori sebanyak 16 MB dan bagian acceleration di checklist. Enable 3D Acceleration, klik OK. Pada menu storage ini digunakan untuk tempat melakukan boot, yaitu CD atau file ISO. Kemudian pilih file dengan klik Choose a Virtual CD or DVD Disk File. Lalu cari file kita. Pada bagian network, kita pilih NAT, lalu klik OK. Lalu untuk memulai proses instalasi kita bisa klik Start. Lalu kita tunggu sampai jendela pop-up untuk Select Startup Disk muncul. Lalu berkas kita pilih berkas ISO Windows XP, lalu klik Start.
Lalu saya akan mempercepat video ini agar sampai ke menu selanjutnya. Dapat kalian lihat di sini ada harddisk yang belum dipartisi. Harddisk yang belum dipartisi di sini tertera ada 10 GB atau 10.237 MB. Lalu akan saya partisi sebanyak 5 GB dan satunya 5 GB. Dan untuk membuat partisi kita tidak bisa menggunakan mouse, jadi kita menggunakan tombol keyboard atau tekan C. Kemudian untuk menginstalnya kita cukup tekan enter. Dan ini merupakan langkah menformat harddisk. Setelah menformat harddisk, lalu muncul loading copies file untuk Windows instalasi. Lalu di video kali ini akan saya mempercepat untuk menghemat waktu. Lalu Windows akan merestart komputer seperti ini tampilannya. Lalu ini adalah tampilan untuk menginstalasi Windows XP di dalam VirtualBox. Lalu kali ini video akan saya mempercepat agar menghemat waktu dan sampai ke menu selanjutnya. Dalam menginstalasi Windows XP dalam VirtualBox, lama waktunya ditentukan oleh kapasitas penyimpanan di dalam komputer Anda atau laptop Anda. Dan pada Regional and Language option, kita pilih lokasi Indonesia dan bahasa Indonesia. Lalu muncul personalize your software. Di sini nama akan saya tulis nama saya dan organisasinya Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk nama dan organisasi bisa Anda tulis sesuai dengan keinginan Anda. Lalu klik next. Kemudian pada komputer nama saya ikutin aja yang sudah di standar komputer ini. Kemudian untuk pengaturan waktu dan tanggal saya tulis ke Jakarta dan waktunya Jakarta. Lalu klik next. Kemudian kita tunggu untuk menginstal Windows XP ini di VirtualBox. Menginstal ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi di video kali ini saya akan percepat untuk menghemat waktu. Kemudian untuk workgroup or computer domain, saya tulis Unsika lalu klik next. Lalu kita tunggu untuk VirtualBox mengcopy files Windows XP. Kemudian kita tunggu proses VirtualBox untuk menginstalasi Windows XP. Kemudian instalasi berhasil, lalu kita tunggu loading Windows XP. Ya, kemudian tampilan welcome sudah ada, berarti instalasi Windows XP di dalam VirtualBox sudah berhasil dan bisa digunakan. Di tutorial selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Ubuntu versi 18.04 di VirtualBox. Langsung saja, pertama-tama kita klik Open VirtualBox, lalu klik New untuk membuat mesin baru atau menginstal OS baru. Kemudian muncul pop-up nama dan operating system. Pada nama, kita tulis sesuai dengan OS yang akan kita install, yaitu saya tulis Ubuntu 18.0. Kemudian pada folder akan saya simpan di data C. Kemudian pada files tipe adalah Linux dan versi yaitu Ubuntu. Kemudian kita klik next. Kemudian pada memory size, saya akan memakai memori sesuai dengan standar komputer yang disediakan. Kemudian klik next. Kemudian untuk hard disk, saya akan milih create virtual hard disk. Pada hard disk file type, saya pilih yang paling atas yaitu FDI, sama seperti Windows XP yang sebelumnya saya install. Lalu pada storage on physical hard disk, saya pilih dynamical disable. Lalu klik next. Kemudian untuk file location and size, saya akan memakai ukuran yang telah ditentukan oleh komputer.
dan saya akan menyimpan file tersebut di data C. Kemudian klik next. Kemudian kita pilih settings. Pada general ada pilihan basic, advanced, description, dan disk encryption. Pada bagian advanced ada pilihan share clipboard dan drag and drop. Pada share clipboard kita pilih bidirectional dan sama dengan drag and drop, kita pilih bidirectional. Kemudian pada pilihan sistem, pada motherboard, untuk memori saya akan menggunakan ukuran memori yang telah disarankan oleh komputer. Kemudian pada boot order, saya akan mengubah posisi optikal dan hard disk menjadi di atas, karena saya ingin agar CD dibaca terlebih dahulu, setelah itu hard disk. Kemudian pada sistem prosesor, ukuran CPU saya ubah menjadi 2. Pada display terdapat screen, remote display, dan recording. Pada screen terdapat video memori. Di sini saya ubah ukurannya menjadi 32 MB. Kemudian monitor count, scale factor, dan graphic controller tidak saya ubah. Pada bagian acceleration, saya checklist enable 3D acceleration. Kemudian pada storage terdapat storage device, ada controller IDE dan controller SATA. Pada controller IDE saya tambahkan file OS Ubuntu yang terdapat di file komputer saya. Kemudian kita klik OK. Pada bagian network terdapat adapter 1, adapter 2, adapter 3, adapter 4. Pada adapter 1 saya pilih networknya NAT karena saya hanya ingin menginstal OS tersebut. Kemudian untuk memulai instalasi OS Ubuntu versi 18.04 kita bisa klik start. Kemudian kita tunggu sampai jendela pop-up select startup disk terbuka. Insert file OS tersebut, kemudian klik start. Ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kita tunggu saja sampai menu selanjutnya terbuka. Di sini terdapat jendela pop-up untuk instalasi Ubuntu. Kemudian saya klik atau enter install Ubuntu. Lalu muncul menu untuk memilih bahasa. Di sini karena tidak ada bahasa Indonesia, maka saya akan pilih bahasa Inggris. Kemudian memilih kota, yaitu saya pilih United States. Kemudian klik enter. Kemudian ada konfigurasi keyboard. Saya milih untuk yes. Kemudian untuk konfigurasi keyboard kita tunggu 30 detik. Pada tampilan seperti ini, kita tidak bisa menggunakan mouse. Yang digunakan adalah keyboard, diantaranya untuk memindahkan kursor kita pilih space, dan untuk memilih kita klik enter. Lalu pada keyboard layout saya pilih English US. Lalu kita memulai untuk menjalankan Ubuntu. Di sini kita memerlukan waktu yang cukup lama. Pertama kita meloading additional components. Kemudian dalam bagian ini memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi akan saya percepat videonya. Kemudian muncul nama server address. Saya tulis nama saya. Nama alamat ini digunakan untuk host nama di dalam network. Kemudian pada user and password, ketik nama Anda. Kemudian ketik kata sandi yang ingin kalian gunakan. Kemudian pada konfigurasi waktu, tentukan kota yang ingin kalian pakai. Di sini saya akan memakai Jakarta. Kemudian kita tunggu sampai halaman berikutnya atau menu berikutnya muncul.
Kemudian pada partisi memori terdapat bagaimana cara untuk mempartisi yang kalian inginkan. Di sini saya akan memilih cara manual. Di dalam komputer saya memiliki memori sebesar 10 GB. Kemudian kita enter dan kita pilih partisi baru di komputer ini. Lalu klik yes. Lalu kita pilih otomatis partisi untuk memori yang tersedia. Kemudian enter finish partisi untuk memori. Lalu kita tunggu proses instalasi ini sampai selesai dan muncul menu pop-up berikutnya. Pada bagian instalasi ini memerlukan waktu yang lama. Kemudian masuk pada proses instalasi software. Kemudian untuk install the group bootloader to the master boot record, kita pilih yes. Dan pada tampilan seperti ini kita biarkan saja sampai muncul menu pilihan berikutnya. Dan apabila telah muncul user kalian, lalu segera ketikkan sandi yang kalian buat tadi. Lalu kita klik login. Bila desktop Ubuntu kalian sudah terlihat, berarti proses instalasi kalian sudah selesai dan OS ini bisa Anda gunakan.